touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Falak Atalek Wahid dari kelas 12A ingin menyampaikan materi besaran ujian praktek fisika. Apa itu pengertian? Mula-mula kita terangkan apa itu pengertian besaran. Dalam fisika, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Jadi, besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Contohnya, panjang meja 2 meter, berat buku 0,5 gram, 0,5 kg, waktu tempuh 10 sekon. Artinya, setiap besaran selalu memiliki dua komponen utama, yaitu nilai dan angka. Tanpa satuan, suatu angka tidak memiliki makna fisika yang jelas. Untuk menyamakan pengukuran di seluruh dunia, digunakan sistem internasional atau SI. Sistem ini menetapkan satuan baku agar hasil pengukuran di berbagai negara tetap sama. Contohnya ada panjang yang satuannya meter. Kemudian ada massa yang satuannya kilogram, dan ada waktu yang satuannya ada sekon. Sistem SI ini menjadi dasar dalam pembelajaran besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian ada pengertian besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran ini berdiri sendiri dan menjadi dasar pembentukan besaran lain. Dalam sistem SI terdapat 7 besaran pokok. Berikut adalah tabel besaran 7 besaran pokok.
Jadi dari ketujuh besaran tersebut, yang pertama ada panjang dengan satuan meter yang simbolnya M, kemudian massa satuannya kilogram yang simbolnya kg, waktu satuannya sekon dan simbolnya S, watt arus listrik satuannya ampere dan simbolnya A, suhu satuannya Kelvin dan simbolnya K, ada jumlah zat dengan satuan mol, dan intensitas cahaya dengan satuan candela. Dari masing-masing besaran berikut, penjelasannya adalah yang pertama panjang digunakan untuk mengukur jarak atau ukuran benda. Contohnya panjang meja, tinggi badan, jarak rumah ke sekolah, dan lain-lain. Yang kedua ada massa atau kilogram. Massa digunakan untuk menyatakan banyaknya materi dalam suatu benda. Berbeda dengan berat karena massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Yang kemudian ada waktu. Waktu atau sekon digunakan untuk mengukur lama suatu peristiwa. Contohnya waktu belajar, waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Yang kemudian ada watt arus listrik. Watt arus listrik digunakan untuk menyatakan banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detiknya. Kemudian ada jumlah zat, ada suhu. Suhu digunakan untuk menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian ada jumlah zat. Jumlah zat digunakan dalam kimia dan fisika untuk menyatakan banyaknya partikel. Dan berikutnya ada intensitas cahaya atau kandela. Intensitas cahaya dengan satuan kandela. Intensitas cahaya digunakan untuk menyatakan watt atau terangnya suatu cahaya atau sumber daya. Kemudian saya akan menulis rumus dari masing-masing besaran berikut. Yang pertama ada rumus luas. Rumus luas yaitu panjang kali lebar dengan satuan meter persegi. Kemudian ada volume. Rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan meter kubik. Yang ketiga ada kecepatan. Rumus dari kecepatan adalah V atau jarak dibagi waktu dengan satuan meter per sekon. Keempat ada percepatan. Rumus percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Satuannya adalah meter per sekon persegi.
Kita lanjutkan nomor 5, yaitu rumus gaya. Rumus gaya yaitu massa kali percepatan dengan satuan kilogram per kilogram kali meter persegi atau disebut Newton. Kemudian yang terakhir ada tekanan. Rumus tekanan yaitu gaya dibagi luas dengan satuan Newton per meter persegi atau disebut Pascal. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait materi besaran adalah yang pertama mengukur tinggi badan menggunakan besaran pokok atau panjang, kemudian menimbang beras menggunakan besaran pokok yaitu massa, kemudian menghitung kecepatan motor dengan besaran turunan, menghitung volume menggunakan besaran turunan. Baik, kemudian saya akan memberikan satu contoh soal beserta pembahasannya. Jawabannya adalah pertama kita mencari tahu rumusnya terlebih dahulu. Rumus kecepatan adalah jarak bagi waktu. Jarak dari soal tersebut adalah 200 meter dan waktunya adalah 10 sekon. Jadi V sama dengan 200 dibagi 10. Jadi V sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 20 meter per sekon. Sekian pembahasan pelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.